Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bagus Pratama dengan NPM 2510002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi ke-1, yaitu pengantar kewarganegaraan. Tujuannya adalah smart dan good. Smart adalah warga negara yang cerdas, bijak, dan aktif dalam memanfaatkan teknologi dan informasi untuk terlibat dalam komunitas mereka serta memecah masalah sosial. Sedangkan good adalah warga negara yang baik atau good citizen. Ini berarti individu yang tidak hanya menjadi bagian formal yang dari suatu negara, tetapi juga aktif dari menjalankan hak dan kewajibannya. Materi kedua yaitu warga negara cerdas di era digital. Individu yang cakap dalam bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi, berkomunikasi, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan kewarganegaraan secara aman dan etis. Dengan kemampuan berpikir kritis untuk membedakan fakta dan hoax. Tujuannya adalah untuk memberdayakan warga negara agar dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal dan aman, sekaligus berkontribusi positif bagi masyarakat dalam era digital. Adapun materi yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara adalah sesuatu yang melekat dan menjadi milik individu sebagai warga negara yang diakui, dijamin, dan dilindungi oleh hukum negara untuk kesejahteraan dan keadilan. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama, membentuk warga negara bertanggung jawab, mendukung demokrasi secara mewujudkan keadilan sosial. Adapun materi yang keempat, negara dan konstitusi. Negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi yang berdaulat di wilayah tertentu untuk mengatur rakyatnya, sedangkan konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hubungan antara lembaga warga negara serta masyarakat. Tujuannya adalah negara adalah untuk mencapai tujuan, sedangkan konstitusi menjadi fondasi dan panduan agar negara dapat berjalan sesuai cita-citanya. Adapun materi yang kelima yaitu memenuhi ruang digital menjadi warga negara. Warga negara yang bertanggung jawab dan efektif di era digital menggunakan teknologi untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Tujuannya mendorong partisipasi aktif, diskusi konstitutif, dan keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi yang di kehidupan bermasyarakat. Hal ini melibatkan beberapa aspek penting. Adapun materi yang keenam, reformasi dan penegakan HAM. Proses pembaruan besar-besaran atau politik, hukum, sosial demi perbaikan dan keadilan. Penegakan HAM yaitu melindungi hak-hak dasar manusia agar tidak dilanggar, memastikan kesejahteraan, keadilan, dan martabat setiap individu. Tujuannya adalah reformasi bertujuan untuk memperlibati sistem hukum dan pemerintahan, sementara penegakan HAM memastikan sistem yang baru tersebut adil dan menghormati hak individu. Adapun materi yang ketujuh yaitu peran generasi muda dalam ruang digital. A. Sebagai penemuan digital yang cerdas, generasi muda diharapkan mampu menggunakan media digital secara bijak dengan menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta memahami etika dalam berinteraksi di dunia nyata. B. Sebagai kreator konten positif, generasi muda dapat mengisi ruang digital dengan konten edukatif,
inspiratif dan kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat seperti konten pendidikan, motivasi, dan budaya. Adapun yang C sebagai agen perubahan sosial. Melalui ruang digital, generasi muda dapat menyarankan aspirasi, menyebarkan nilai toleransi, keadilan, dan kepedulian sosial serta mendorong perubahan positif di masyarakat. Yang D sebagai pelopor literasi digital. Generasi muda berperan dapat mengedukasi lingkungan serta mengenai penggunaan internet yang aman, bertanggung jawab, dan beretika, termasuk kepada anak-anak bermasyarakat yang belum melek digital. Adapun yang E sebagai penjaga etika dan moral digital. Dengan menjunjung nilai kesopanan, saling menghargai, dan bertanggung jawab atas konten yang dibagikan, generasi muda dapat membantu menciptakan ruang digital yang sehat dan aman. Adapun upaya-upaya yang meningkatkan peran positif untuk generasi muda. Yang kesatu ada pendidikan literasi digital sejak dini. Yang kedua ada dukungan dari keluarga, sekolah, dan pemerintah. Yang ketiga penguatan nilai dan moral. Yang keempat pemanfaatan teknologi untuk pengembangan diri dan prestasi. Adapun karakteristik generasi muda di era digital, yang kesatu ada aktif dan kreatif, mampu menghasilkan berbagai konten seperti video, tulisan, dan desain. Yang kedua ada kritis terhadap informasi, meskipun masih perlu ditingkatkan dalam hal literasi. Yang ketiga cepat terhubung dan berjejaring, baik secara lokal maupun global. Yang keempat ada berpengaruh besar, karena opini ini dan perilaku generasi muda sering menjadi tren di media sosial. Karakteristik tersebut dapat menjadikan generasi muda sebagai aktor utama dalam membentuk iklim dan ruang digital. Ya, sekian dari saya. Yang terakhir ada penutup. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk ruang digital dengan sikap cerdas, kreatif, dan kritis. Generasi muda dapat menjadikan ruang digital sebagai sarana untuk belajar, berkarya, dan berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Ruang digital yang sehat dan positif tidak akan terwujud tanpa keterlibatan aktif generasi muda sebagai penggerak utama dari perubahan. Ya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.